Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah hari ini. Dan biarlah setiap kita hari ini terus diberikan kekuatan dan Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam keadaan apapun kita tetap terus mengucap syukur. Dan kalau hari ini pun kita boleh berjumpa di dalam media seperti ini, tapi kita yakini bahwa karya dan anugerah Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan memulai ibadah kita dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada. Kalau boleh hari ini kami terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tangan Tuhan dan karya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang agung. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah. Ku datang padamu. Haleluya. Ku tahu Tuhan semua kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita ulangi lagi. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dalam anugerah. Ku datang padamu. Ku tahu Tuhan segala kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu.
mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, Allahku. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Allah yang hidup, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Kudus, kuduslah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur bagi-Mu, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku
Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat karya-Mu bagi kami. Haleluya. Ku lewati jalan-jalan ini dengan iman percaya, dengan tetesan air mata. Kadangkala aku menangis menapaki kehidupan ini. Aku percaya Tuhan Yesus memberikanku kekuatan. Haleluya. Ku lewati jalan-jalan ini dengan iman percaya, dengan tetesan air mata. Kadangkala aku menangis menapaki kehidupan ini. Aku percaya Tuhan Yesus memberikanku kekuatan. Tiada yang lain dalam hidupku yang mampu menguatkanku. Engkau pujaanku dalam hidupku hari ini sampai selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku yang mampu menguatkanku. Engkau pujaanku dalam hidupku hari ini sampai selamanya. Kadangkala
aku menangis menapaki kehidupan ini. Aku percaya Tuhan Yesus memberikanku kekuatan. Tiada yang lain dalam hidupku yang mampu menguatkanku. Engkau pujaanku dalam hidupku hari ini sampai selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku yang mampu menguatkanku. Engkau pujaanku dalam hidupku hari ini sampai selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku yang mampu menguatkanku. Engkau pujaanku dalam hidupku hari ini sampai selamanya. Hari ini sampai selamanya. Hari ini sampai selamanya. Bapa yang baik, tidak ada di dunia ini yang mampu menguatkan hidup kami selain pada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami, yang kadangkala kami harus menangis menapaki jalan-jalan kehidupan ini. Tuhan, berkati kami, dan kalau hari ini kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga hari ini kami boleh dimengertikan dan dikuatkan, sehingga setiap kami boleh kokoh di dalam Engkau, iman kami boleh kokoh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tiada yang lain di dalam hidupku. Di dalam hidup kita tidak ada yang lain di dalam hidup kita selain Yesus Kristus. Walaupun kita memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak-anak, tetapi di dalam hidup ini yang terutama adalah Yesus Kristus Allah kita yang boleh kita miliki dalam hidup kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus menjadi jalan di dalam keselamatan kita. Setelah dunia ini, setelah kehidupan di dunia fana ini, kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka tidak ada yang lain dalam hidupku, hanya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang harusnya menjadi suatu target, menjadi suatu idaman di dalam hidup kita. Nah, kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka judul khotbah saya hari ini berbicara tidak ada yang lain di dalam hidupku selain Tuhan Yesus. Nah, inilah menjadi suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi memiliki Tuhan Yesus.
Orang mau bilang apa, orang mau berkata apa, tetapi kalau hari ini saya mempercayai Tuhan Yesus karena saya tahu Tuhan Yesus telah menjamah hidupku, Tuhan Yesus telah terus memelihara hidupku sampai hari ini. Saya percaya bahwa saya hari ini ada oleh karena anugerah-Nya. Dan saya percaya bahwa hari ini saya bisa melayani Tuhan itu karena Tuhan memilih saya. Ada respon dari hidup saya untuk saya terus melakukan tanggung jawab itu untuk saya mengabdikan hidup buat Tuhan. Maka tidak ada yang lain dalam hidup saya selain melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan dari saya melayani dan mengasihi Tuhan itu, Bapa boleh mengizinkan saya untuk memiliki istri, untuk bisa memiliki anak. Dan semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya tetap terus mengabdikan hidup dan terus terbawa di dalam setiap jalan-jalan hidupku untuk melayani Tuhan. Maka kalau hari ini di dalam jalan-jalan kehidupanku, kadangkala aku harus melewati tangisan air mata, penderitaan, tetapi saya tahu persis bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan inilah yang harusnya menjadi kerinduan, keinginan setiap orang yang mempercayai Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini jelas berkata bahwa Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Inilah yang menjadi suatu jaminan yang luar biasa. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kalau hari ini kita mengikuti Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, tidak sia-sia, tidak percuma. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini tetap mengikut Tuhan, tetap mengakui Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya, saudara tidak keliru, saudara tidak salah. Karena apa yang saudara hari ini imani adalah jalan yang benar. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kita tidak perlu galau, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu sanksi lagi terhadap Tuhan Yesus. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang bersama dengan Tuhan Yesus, pasti di mana Yesus berada, kita pun yang mempercayai Yesus, kita juga akan berada bersama-sama dengan Kristus Yesus. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang tiada yang lain di dalam hidupku, maka isilah hidupmu dengan anugerahnya, isilah hidupmu, penuhi hidupmu dengan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah hidup kita terus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita selalu diwarnai dengan sukacita, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu berdampak bagi sesama, berdampak bagi dunia ini. Nah, inilah yang menjadikan sukacita kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau hari ini saudara menjalani kehidupan ini walaupun dengan tetesan air mata, tidak apa-apa. Toh juga kita mengerti bahwa mengikut Tuhan itu juga harus seperti Yesus waktu dia ada di dunia ini. Dia menderita, dia dianiaya. Maka kita juga harus sama seperti dia. Jaminannya jelas, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kehidupan." Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Hari ini kalau sudah jelas kebenaran firman Tuhan ini, apa yang saudara dan saya sangsikan? Apakah saudara tidak tidak merasa bahwa apa yang sudah dijaminkan Yesus Kristus, bahwa ketika kita mempercayai Yesus, maka jalan kebenaran dan hidup dan berjumpa dengan Bapa di surga, Yesus jaminkan itu. Nah, olehnya itu apa yang harus kita sekarang khawatirkan? Maka yang hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana terus menapaki hari demi hari dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kita dimampukan, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sudah mempercayai Yesus, tanggung jawab kita berikutnya adalah bagaimana buah-buah keselamatan itu bisa kita munculkan, bisa kita buktikan di dalam kehidupan ini, supaya kita juga bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam bagi dunia ini. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi
PR bagi kita untuk kita terus berjalan di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus tentunya. Maka di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang kuingini dalam hidup ini selain Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun seolah-olah kesannya itu abstrak, tetapi hari ini harus kita wejawantahkan, harus kita buktikan bahwa tiada yang lain dalam hidup kita selain Tuhan. Walaupun kemudian juga kita perlu juga ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung setiap jalan-jalan kita mengikut Tuhan. Entah suami, entah istri, entah rekan-rekan di dalam pelayanan, sobat-sobat kita, sahabat-sahabat kita, di dalam kita melayani Tuhan. Penuh sukacita, enjoy, sukacita di dalam Tuhan. Gairah-gairah semacam ini harus kita miliki. Spirit roh seperti ini harus kita miliki. Nah, apa dasar kita memiliki gairah sukacita? Ya karena Tuhan Yesus menjaminkan keselamatan. Dan ketika kita melakukan keselamatan itu, buah-buah keselamatan itu, maka kita akan masuk surga, saudara. Bukan sekedar mempercayai Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga harus menghidupi jejak-jejaknya, jalan-jalan kehidupannya. Dan inilah yang menjadi PR sampai hari ini. Kita terus berjalan mengikuti Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu di dalam situasi kondisi sekarang ini. Kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap terus punya iman yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga hari ini terus kita memandang Kristus dan kita dikuatkan dan diteguhkan. Berkat anugerah dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.